Baik, untuk membahas seperti apa tentunya lebih dalam terkait dengan yang marak diperbincangkan di media sosial, menjadi trending topik terkait dengan konten dari Willy Salim mengenai raibnya daging yang ingin dibuat rendang 200 kg di Benteng Kota Besar. Saat ini kita telah terhubung bersama dengan Ketua Zuriat Masagus Masayu melalui sambungan virtual. Ada Kak Saiful Padli. Assalamualaikum, selamat siang. Kak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Firza, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Kak Saiful juga masih dalam keadaan sehat, semangat dan berbahagia. Sebelumnya terima kasih Kak Saiful sudah bergabung di Liputan Metropoli Siang. Kita ganggu waktunya dan masih di tengah-tengah berpuasa dan satu minggu jelang Lebaran ya Kak Saiful ya. Kita dihebohkan, khususnya publik Palembang ini dihebohkan dengan adanya konten dari, atau sempat ingin menjadi konten awalnya karena dia ingin membagi-bagikan daging rendang 200 kg, namun belum sempat, baru mau dimasak tapi hilang gitu, raib, dan jadi misteri tentunya kemana hilangnya dan belum ada videonya, dan sempat baru beredar baru-baru ini ada, tapi hanya sedikit saja potongan video, dan sepertinya ada juga spekulasi, ada settingan dan lain sebagainya. Untuk mengawali perbincangan, Kak Saiful, saya pengen tanggapan dari Kak Saiful nih, selaku Ketua Zuriat Masagus Masayu Kota Palembang terkait dengan raibnya ya daging 200 kg untuk dibuat rendang oleh Willy Salim di BKB. Kita mulai dari sana, Kak Saiful. Baik, terima kasih Cek Firza. Jadi kita menyayangkan ya terjadinya kisruh ini yang seharusnya tidak terjadi, tapi dengan adanya peristiwa ini nama Palembang ini terdengar sampai tidak hanya nasional, ke luar negeri, dan yang terdengar itu bukan baiknya tapi sebaliknya jeleknya. Nah, maka saya sebagai putra asli Palembang dan juga ketua perkumpulan Zuriat Masagus Masayu, kami melakukan protes keras terhadap apa yang dibuat oleh saudara Willy Salim ini, seperti itu di Benteng Kota Besar. Kalau misalnya memang ada niat baik untuk mengadakan buka bersama, memasak bersama, tentu ada persiapan yang lebih matang, ya kan? Tidak kemudian tanpa persiapan. Nah, inilah yang gara-gara tanpa persiapan sehingga konten yang dibuat terkesan settingan ini, ya, walaupun dia tidak mengakuinya di berita permintaan maaf itu, dia mengatakan bahwa itu bukan settingan. Tapi faktanya yang kita lihat di lapangan adalah bahwa rendang menghilang yang ditinggalkan hanya selama 15 menit itu, yang katanya ke toilet tapi faktanya dia ke mobil, ini harus diselidiki menurut kami ya. Baik. Karena dampaknya sangat luar biasa ke nama baik Kota Palembang itu sendiri, Cek Firza. Baik, Kak Saiful, mohon maaf sebelumnya suara Anda mengecil di saya ya, mungkin bisa dibantu ya? Mungkin Kak Saiful bisa agak diperbaiki terlebih dahulu. Mungkin tim. Baik, saya masih bisa mendengar suara Kak Saiful, tapi baik, kita akan lanjutkan Kak Saiful, masih terdengar tapi agak mengecil saja di sana. Ya? Baik, Kak Saiful, saya ingin terima kasih sebelumnya sudah meng-highlight ya tadi ya, cukup panjang, tadi cukup detail, tapi saya ingin bedah satu-satu, kita breakdown ya. Saya ingin mengulas dari yang pertama dulu. Kak Saiful mengatakan adanya protes keras tentunya dari Kak Saiful secara pribadi sebagai warga putra asli Kota Palembang bersama dengan Zuriat Masagus Masayu di sini, dan bisa dikatakan protes keras dimaksud langkah secara nyatanya seperti apa? Kak Saiful, sudah banyak masalahnya, ada banyak orang yang melaporkan ke Polda dan sebagainya. Apakah Kak Saiful dan tim juga melakukan hal yang sama? Jadi kita meminta saudara Willy Salim itu permintaan maafnya itu jangan hanya di sosial media, tapi dia datang ke Palembang, temui warga Kota Palembang, buat permintaan maaf di BKB tempat ketika Willy Salim membuat konten rendang kemarin, ya, daging rendang itu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita meminta menghapus semua konten-konten yang terkait dengan pemberitaan hilang raib, rendang raib gitu ya, hilangnya rendang di Palembang. Nah, jadi kalau konten itu belum dihapus, maka pembulian Kota Palembang ini akan terus berjalan di sosial media, dan ini sangat merugikan Kota Palembang. Saya kebetulan Wakil Ketua Komisi 4 yang bidangi masalah pariwisata dan kebudayaan. Hari ini kita sedang mengajak wisatawan hadir ke Kota Palembang, menikmati kuliner Kota Palembang, menikmati wisata Kota Palembang. Nah, dengan adanya pemberitaan seperti ini, akhirnya wisatawan berpikir, wah, Palembang ini tidak aman, wah, Palembang ini
jelek begitu. Nah, ini Baik. yang kita sayangkan. Narasi yang seperti ini saya kira yang harus diluruskan oleh Willy Salim. Baik, Gitu. Kak Saiful, tadi pertanyaan saya belum terjawab. Artinya Anda tidak melakukan hal yang sama ya dengan beberapa pihak lain yang melapor ke Polda. Tidak seperti itu ya. Anda Ya, hanya menuntut kami diajak klarifikasi juga, permintaan maaf. Firza. Ya. Betul. Kami diajak juga untuk melapor. Jadi saya kira beberapa pertemuan kami diajak juga berkumpul dengan beberapa komunitas untuk mensomasi saudara Willy Salim. Ya, kalau terkait dengan pelanggaran undang-undang IT, saya kira ada juga pelanggarannya. Ya, kemudian kawan-kawan sudah mulai bergerak. Baik, ya. baik. Artinya kami siap bergabung ya untuk dalam gerakan tersebut begitu. Baik, kita ikuti nanti ya perkembangan akan laporan somasi yang diajukan ya ke beberapa pihak ke Polda untuk Willy Salim. Tapi saya ingin kembali lagi. Tadi Anda mengatakan kalau memang ada benar-benar good willing gitu ya untuk meminta maaf atau ingin memperbaiki citra Kota Palembang, harusnya di-take down video. Tapi terakhir saya lihat Instagramnya Willy Salim juga masih ada memang betul konten-konten yang Masih terkait ada. dengan hal tersebut di konten Betul. media sosial dia pun masih ditayangkan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu Kak Saiful ya, kita mungkin bicaranya agak sedikit sebagai orang awam aja lah ya. Anda yakin Kak Saiful bahwa betul 200 kg daging itu disediakan di BKB saat itu dan yang raib itu 200 kilo beneran? Saya tidak melihat secara langsung, Ya. tapi dari informasi pemberitaan yang saya lihat dari sosial media juga, saya tidak yakin itu sampai 200 kilo. Iya. Buktinya, pertama, ya kan, orang yang di syuting itu, yang di video itu, saya kira tidak berkerumun banyak. Hanya beberapa orang yang dihadirkan. Artinya memang orang-orang ini memang sudah di-setting untuk datang ke sana. Ya, nah kalau ada istilahnya pemberitaan ya begitu ya, pemberitahuan. Nah saya juga Cek Firza mensinyalir acara ini tidak ada izin dari kepolisian. Nah, kalau dia menimbulkan kerumunan, maka harus ada izin dari pihak kepolisian. Apalagi acara di BKB. Baik, menarik ini Saya melihat bahwa Kak Saiful. Ya. Sebentar, saya potong dulu terlebih dulu. Mohon maaf, saya potong. Saya tertarik dengan kalimat Anda. Statement Anda mengatakan bahwa tidak ada perizinan dari pihak kepolisian. Tapi kita ketahui kan yang beredar luas di media sosial bahwa ada pihak polisi gitu yang berada di samping Willy Salim yang ingin mengklarifikasi, menjelaskan bahwa ia menyaksikan banyak warga yang berbondong-bondong mengambil, memakai ember, memakai kantong kresek dan sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa ini? Selaku anggota DPRD juga nih, Kak Saiful, ada loh pihak polisi, tapi kok nggak ada izinnya padahal? Iya, nah itu kan saya lihat tuh ada polisi. Saya kira cuma 1-2 orang polisi saja, ataupun yang ada tulisan lagi di situ ya, tulisan polisi Dalmas kayaknya ya. Nah ini artinya yang diajak ini jangan-jangan polisi yang memang berjaga di situ begitu kan? Yang memang berjaga karena itu kan wilayah di daerah Ilir Barat ya. Jadi polisi yang ada di sekitar itu bukan Polresta, ingat ya. Harusnya memang dalam jangkauan wilayah Polresta Palembang begitu, ya kan? Kalau memang acara ini mendapatkan izin, biasanya dari kepolisian itu akan menurunkan tim, ya dari Polres beberapa personil begitu untuk mengawal acara itu. Apalagi ini melibatkan ratusan orang. Betul. Ya kan? Atau menghimbau untuk melakukan pembubaran begitu ya, karena belum ada izin begitu ya. Harusnya dicek dulu ada izin atau tidak begitu pihak polisinya, bukan justru malah ikut rame-rame untuk justru ikut malah ikut meramaikan begitu ya. Nah, dan anehnya masa izin keluar sebentar kemudian selama 15 menit langsung hilang, ini kan tidak masuk akal. Orang Palembang itu orang beradab ya, jangan dipikir bahwa ketika ada kerumunan makanan ya, sudah banyak contoh orang bersedekah membagi-bagi makanan dan tidak ada yang kisruh seperti yang terjadi kemarin. Artinya ini sudah berada dalam settingan menurut saya ya. Patut diduga ya. Seperti itu. Oke, patut diduga. Saya pakai istilah patut diduga ini settingan. Mungkin kalaupun memang tidak disetting tapi ya sengaja, ada patut diduga ini sengaja untuk biar orang mengambil begitu ya tanpa ada instruksi secara langsung. Kalaupun bukan settingan, narasi yang dikeluarkan itu bahwa rendang raib, rendang hilang itu seolah-olah
secara tidak langsung menuduh orang yang ada di sana tuh maling, walaupun tidak ada kata malingnya. Baik, Itu baik. rendang hilang. Iya, Kalau ada kalau bahasan hilang tuh berarti ada yang mengambilnya. baik, baik. Kak Saiful, kalau orang kan merasa namanya dirusak atau difitnah, ada pasalnya pencemaran nama baik, begitu ya. Kalau ini kan pencemaran nama baik kota, begitu ya, Kak Saiful ya. Nah, kalau dari Iya, sudut pandang hukum betul. nih, sebagai Anda selaku anggota DPRD mungkin bisa share ke kita juga. Nanti kasusnya ini dibawa kemana nanti? Kena pasal apa dia, Kak Saiful, si Willy Salim? Jika memang betul terbukti dia melakukan settingan, mencemarkan nama Ya. Palembang dan warganya, seperti apa nanti Ya. ujungnya? Ya, satu orang yang berbuat mencemarkan nama baik pribadi ini sudah ada hukuman pidananya. Apalagi ini 1,7 juta masyarakat Kota Palembang, ya kan? Ini artinya saya pernah melihat kasus Willy Salim juga ya, kalau tidak salah di suatu daerah, di daerah lain di luar kita, sama kejadiannya seperti ini, dan akhirnya videonya di take down, dia meminta maaf kepada masyarakat itu, akhirnya orang lega. Nah, yang membuat kita sakit ketika kemarin dia meminta maaf, ya, menurut saya tidak ikhlas minta maafnya itu, ya kan, tidak tulus, dengan narasi yang seolah-olah bahwa yang dilakukan itu benar, memposting kembali ya video orang-orang lagi berkerumun mengambil rendang itu. Ini kan tidak ada niat meminta maaf menurut saya. Baik. Ya, Cik Firza. Ini Baik. tidak sehat menurut saya. Baik. Dan satu hal lagi, Ya. ini pembelajaran. Jangan sampai karena soal rupiah menghalalkan segala cara. Ya, Baik. ini kita bicara untuk kedepannya. Jangan sampai ini terulang lagi di kota Palembang. Ya, ini akan menjadi salah satu presiden ya untuk pelajaran juga buat yang lain, konten-konten kreator yang lainnya juga ya, untuk bisa menjadikan pelajaran hal ini. Sayang sekali Kak Saiful Fadly, waktu kita terbatas. Terakhir saya ingin Kak Saiful Fadly mungkin bisa memberikan satu buah statement sekali lagi ya. Tadi kan sudah kita ketahui ya, harapannya Kak Saiful ingin dia sekaligus meminta maaf yang benar-benar tulus, sekaligus juga mengklarifikasi, dan mungkin kasusnya juga kita kawal bersama nanti ujungnya seperti apa. Tapi di sini juga sebagai Ketua Zuriat Mas Agus Mas Ayu ya, Kak Saiful mungkin bisa ingin menyampaikan atau memberikan pendidikan edukasi kepada kita semua untuk mengenai untuk sama-sama menjaga nama baik Kota Palembang. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin memang ada juga Kak Saiful mungkin oknum-oknum di Kota Palembang ini yang mungkin kalau melihat hal seperti itu ya kadang jadinya kurang beretika atau tidak mengikuti kultur yang benar. Silakan Kak Saiful. Baik, terima kasih Pak TV, luar biasa ya mengangkat ini. Saya sebagai putra asli Kota Palembang ya sangat tersinggung, sangat miris melihat apa yang terjadi, membuat konten oleh seorang konten kreator dari Jakarta, dan narasinya seolah-olah bahwa Palembang ini jelek, Palembang ini rakus, Palembang ini dan segala macamnya. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Kota Palembang ini adalah kota beradab. Kita ada sultan ya yang dulu ketika Palembang Darussalam berjaya, ya, Palembang ini dipimpin oleh seorang sultan. Artinya masih ada adab ya dari orang Palembang itu sendiri. Kalaupun memang ada oknum, saya kira tidak bisa digeneralisir. Satu. Yang kedua, ini akan harus dijadikan pembelajaran bagi siapapun yang ingin membuat konten ya di manapun, harus memperhatikan adab-adab di daerah tersebut ya. Nah, kalaupun misalnya harus membuat seperti yang dilakukan oleh Willy Salim, saya kira harus dengan sebuah persiapan dan melibatkan pemerintah daerah, melibatkan aparat kepolisian. Kalau itu mengajak masyarakat banyak ya, seperti itu. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa kasus ini akan kami terus kawal. Kami akan bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya ya, kita meminta saudara Willy Salim ya untuk segera men-take down video-video yang merusak citra nama baik Kota Palembang, meminta maaf kepada warga Kota Palembang, dan berjanji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi. Dan kalau misalnya ternyata terbukti diduga melanggar undang-undang IT, saya kira ini akan diproses secara hukum. Terima kasih Pak TV, Cik Firza. Baik, Mas Agus Saiful Fadly, Ketua Zuriat Mas Agus Mas Ayu Palembang, tentunya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Selamat melanjutkan ibadah puasanya, semoga sehat selalu.